Di desa Conggeang Wetan, kecamatan Conggeang, Keraton Sumedang Larang memberikan lahan wakaf yang sekarang dijadikan pondok pesantren Asyrofuddin. Sebagai wujud syiar Islam, Raja-Raja Sumedang, utamanya Pangeran Sugih, bupati terkaya setatar Sunda pada masanya, banyak mewakafkan tanahnya untuk membangun pondok-pondok pesantren yang bertujuan untuk memperluas perkembangan agama Islam di wilayah Sumedang. Dari sekian banyak tanah yang diwakafkan untuk pondok pesantren adalah tanah yang ada di kaki Gunung Tampomas, tepatnya di wilayah Cipicung, Conggeang Wetan. Di atas tanah seluas 4 hektar ini, atas permintaan Pangeran Sugih, Hadratus Syekh K.R. Asyrofuddin membangun pondok pesantren pertama dengan nama Pondok Pesantren Arlisela Singanaga, yang artinya daerah bebatuan yang dihuni macan, ular, dan singa. Pondok pesantren Arlisela Singanaga ini oleh K.R. H.E. Buheri Ukasa Mubarak yang merupakan generasi penerus berikutnya diganti namanya menjadi Pondok Pesantren Asyrofuddin yang digunakan hingga saat ini. Dari pondok pesantren inilah agama Islam mulai berkembang dan menyebar hingga penjuru wilayah Sumedang. Pada masa sulit di era kolonialisme Belanda, K.R. Asyrofuddin tidak hanya berdakwah dan menggelar pengajian, tetapi juga mengajarkan ilmu bela diri sekaligus politik dengan tujuan melawan penjajah Belanda. Pondok pesantren Asyrofuddin telah melahirkan generasi Islam yang gagah, berani melawan penjajah Belanda. Pesantren ini terus berkembang dari generasi ke generasi selanjutnya. Pada masa K.R. H.E. Buheri, alumni Pondok Pesantren Ciwaringin Cirebon dan Tebu Ireng Jombang, sistem pendidikan ini pun berubah, meski pengajian kitab tetap menjadi prioritas utama. Perubahan ini disambut masyarakat dan menjadi awal pesatnya perkembangan pesantren hingga dibentuk Yayasan Arlisela yang diambil dari nama terdahulu Arlisela Singanaga. Dengan adanya yayasan, sistem persekolahan tidak hanya membentuk para santri yang takwa, berakhlak mulia, dan taat, tetapi juga bisa hidup mandiri. Pondok pesantren yang kemudian juga mengajarkan keterampilan seperti pertanian, peternakan, dan percetakan sablon dan perkoperasian ini seringkali menjadi tempat studi banding dan bahan penelitian skripsi mahasiswa. Pesantren yang ada di atas lahan yang diwakafkan oleh Pangeran Sugih ini terus berkembang dengan jumlah santri mencapai 600 orang yang berasal dari berbagai daerah termasuk dari luar Pulau Jawa. Sayangnya, masa sekolah belum dimulai sejak pandemi COVID-19 merebak. Para santri dan anak-anak yang bersekolah di yayasan ini belum kembali aktif dan meramaikan Pondok Pesantren Asyrofuddin yang akan terus melahirkan insan-insan yang beriman.